Sebenarnya ada langkah yang praktis kita lakukan ya, bagaimana supaya kita memahami Al-Quran. Langkah yang simpel, langkah yang praktis, yaitu memahami bahasa Arab itu sendiri. Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran ya. Kalau kita paham bahasa Arabnya, insya Allah ketika kita membaca saat tilawah, langsung itu kita langsung bisa berinteraksi ya, bisa memahami isi dari Al-Quran. Kalau kita merasa telat, sudah tua misalnya, paling tidak generasi sesudah kita ya harus lebih baik lagi. Anak-anak kita paling tidak harus paham ya terhadap bahasa Arab, sehingga mereka bisa memahami Al-Quran secara baik ya. Ibnu Taimiyah mengatakan inna fahmal lughatil arabiyyah fardun wajib. Memahami bahasa Arab ada hal yang fardu, hal yang wajib. Li'anna al-Qur'an wa sunnah li'anna fahmal Qur'an wa sunnah wajib, karena memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah itu adalah hal yang wajib. Wala yufhamani illa bi fahmil lughatil arabiyyah, dan tidak dipahami dengan baik Al-Qur'an dan Sunnah kecuali dengan memahami bahasa Arab. Wa ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib, dan sesuatu yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan sesuatu itu maka hukumnya menjadi wajib. Nah, ini PR bagi kita semua ya. Untuk anak-anak kita harus lebih baik daripada kita ya. Bisa mengambil petunjuk dari Al-Qur'an, kita harus memiliki ketakwaan ya. Jadi takwa ibarat alat pendownloadnya ya, Al-Quran ya, untuk bisa memahami petunjuk dari Al-Quran. Nah jemaah sekalian, ayat yang sering kita jadikan landasan atau dalil pada saat kita berpuasa Ramadan ya, surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya kira tidak perlu diartikan ya, karena sudah sering ya kita baca dan kita pahami. Nah, memahami ayat ini tentunya tidak bisa dipisahkan dari ayat-ayat yang sebelumnya dan ayat-ayat yang sesudahnya. Karena Al-Quran itu merupakan satu rangkaian yang tidak dipisahkan. Ibarat rantai sepeda atau sepeda motor gitu, satu rangkaian mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, seterusnya sampai An-Nas, kembali lagi ke Al-Fatihah. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran pun juga harus secara berurutan. Walaupun di dalam sholat, rakaat pertama dengan rakaat kedua, ayat yang kita baca pada rakaat pertama itu urutan mushafnya itu harus lebih dulu. Jangan ayat rakaat pertama baca An-Nas misalnya, atau baca Al-Kafirun, rakaat kedua misalnya membaca Ad-Duha misalnya. Ini terbalik ya. Jadi satu rangkaian Al-Quran ini. Nah, begitu pula pada ayat 183 di surat Al-Baqarah ini, ayat yang bicara tentang ahkamul ibadah, hukum-hukum ibadah. Di ayat-ayat sebelumnya, surat Al-Baqarah ayat 178 dan sampai 179, Allah Ta'ala menyampaikan kepada kita tentang ahkamul hudud, hukum-hukum tentang pidana, yaitu bicara masalah qisas di sini. Dan persis redaksinya itu sama dengan ketika Allah mewajibkan masalah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Jadi dia awali ya ayyuhalladzina amanu, kemudian kutiba menggunakan mabni majhul juga. Yang diwajibkan adalah al-qital, yaitu al-qisas ya. Masalah qisas, yaitu
menghukum seseorang sesuai dengan yang kesalahan yang dilakukan. Kalau dia melakukan kesalahan membunuh berarti dihukum bunuh balik, memukul berarti dipukul balik ya. Jadi menghukum balas. Ayat sesudahnya Al-Baqarah 180 Allah bicara tentang al-ahwal asyaksiyah, hukum tentang keluarga. Di sini tentang wasiat. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kutiba alaikum sama juga di sini menggunakan mabni majhul, diwajibkan kepada kalian ketika salah seorang di antara kalian mau menghadapi kematian dan meninggalkan harta yang banyak, maka dia harus memberikan wasiat kepada bapak ibu dan kepada sanak famili. Ayat ini sama sekalian banyak ulama memberikan penjelasan, ditaksis atau dikhususkan dengan hadis la wasiyata liwarithin, tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Yang masuk ahli waris di sini adalah bapak ibu. Bapak ibu itu masuk ahli waris sehingga bagiannya dia mendapatkan peninggalan dari yang meninggal itu sesuai dengan hukum waris. Tidak boleh dengan dasar wasiat. Yang boleh dibagi berdasarkan wasiat itu adalah non ahli waris. Karena kalau dia mendapatkan harta warisan dapat, wasiat dapat, maka dia double. Kasihan keluarga yang lain nanti tidak kebagian ya. Ini masalah al-ahwal asyaksiyah. Kemudian di Al-Baqarah 183 sampai 187 tentang ahkamul ibadah, itu hukum puasa ini. Nah, pada 188-nya Allah menyampaikan kepada kita tentang ahkamul muamalah, hukum-hukum masalah muamalah, interaksi sosial. Dalam hal ini adalah masalah keuangan. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan batil. Wa tudlu biha ilal hukam. Kemudian diajukan persoalan kepada hakim sehingga dengan tipu dayanya dia merekayasa alat-alat buktinya sehingga bisa memenangkan perkara itu, mengambil harta tidak sesuai dengan yang bukan haknya. Nah, inilah jemaah sekalian rangkaian ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'anul Karim yang satu sama lain saling melengkapi. Sehingga ketika kita memahami Al-Qur'an, maka kita memakai konsep syumuliyatul Islam, kesempurnaan Islam, universalitas ajaran Islam yang tidak terbagi-bagi, tidak kita ambil sebagian dan kita tinggalkan sebagian. Itu namanya parsial, juz'iyah. Sebagaimana Allah memberikan ancaman kepada Bani Israel ayat 85 di surat Al-Baqarah, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian mengambil sebagian isi Alkitab dan meninggalkan sebagian yang lain? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya. Kalau itu yang kita lakukan, maka Allah akan memberikan kehinaan kepada kita semua di dalam kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyaddil adzab, dan pada hari kiamat akan dikembalikan kepada siksaan yang berat. Ini parsial ya. Dan secara sadar atau tidak, umat Islam saat ini mengalami gejala seperti itu, ada fenomena seperti itu. Ketika mereka mendengarkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kita menjawab sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taati ya Allah. Tapi ketika Allah mewajibkan tentang hukum pidana, masalah qisas, kita menjawab sami'na wa asaina. Kita mendengar tapi kita tentang ya Allah, kita tinggalkan, kita abaikan. Nah, jadi fenomena juz'iyah ini masih ada di dalam
kaum muslimin. Nah, jemaah sekalian, kalau kita klasifikasikan ahkamul Quran, hukum-hukum Al-Quran ini banyak versi, diantaranya adalah ada 2 macam. Yang pertama adalah hukum Al-Quran itu adalah ahkamun yuradu biha iqamatuddin. Satu hukum, ya, hukum-hukum yang berbicara yang dengan hukum tersebut agama ini ditegakkan. Itu ada 2, yaitu ahkamul akidah dan ahkamul ibadah. Hukum-hukum terkait dengan masalah akidah, masalah ideologi, masalah keimanan, keyakinan, dan hukum-hukum masalah ibadah. Itu untuk iqamatuddin, untuk menegakkan agama ini. Yang kedua, ahkamun yuradu biha tanzimud daulah. Hukum-hukum yang dengan hukum tersebut untuk mengatur negara, untuk mengatur kehidupan bernegara. Di situ ada hukum muamalah, ada hukum sanksi, ada hukum masalah perundang-undangan, dan termasuk akhwal syakhsiyah, tadi hukum keluargaan itu juga masuk. Atau dalam bahasa yang lain, yang pertama itu al-ahkam al-fardiyah, hukum-hukum yang sifatnya individu, ya. Kita berakidah, kita beribadah itu bisa kita lakukan dalam skup pribadi masing-masing. Namun untuk ahkam yang kedua, ahkamun yuradu biha tanzimud daulah, itu yang bersifat kolektif, ahkam jamaiyah, hukum yang kolektif, yang komunal, yang sifatnya masyarakat, tidak bisa kita lakukan tanpa adanya aturan kebijakan dari pemerintah. Contoh tadi masalah hudud, ya, masalah pidana itu tidak boleh otonomi daerah, wali kota, bupati melaksanakan hukum pidana tersendiri tanpa menginduk kepada aturan dari pusat. Ini bisa dipidanakan, ya, kecuali Aceh yang memang daerah khusus istimewa, ya. Nah, jemaah sekalian, rahmatullah, jadi ada kewajiban untuk melaksanakan Islam secara syamil, syumuliyatul Islam, tidak boleh parsial. Kemudian ada ayat-ayat yang bicara masalah hukum-hukum dengan lengkap, ya. Kemarin Ustaz Abu Haidar menekankan untuk 30 juz. Al-Quran ini, ya, juznya 30, jumlah suratnya 114, jumlah ayatnya yang terkenal itu kan milih gampangnya 6.666. Saya pernah menghitung nggak sampai sekian, ya. Jumlah ayatnya 6.236. Jadi tidak sampai 6666 itu. Itu berlaku, ya, untuk kita hafalkan semuanya dan kita pahami serta kita amalkan, kecuali memang ayat-ayat yang mansukh, ya, yang terhapus, ya, itu ada beberapa saja, hanya sedikit. Nah, bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan terutama jenis hukum yang kedua ketika tidak ada sarananya, wasilahnya, begitu, ya. Sarananya adalah dengan adanya sebuah aturan hukum yang dibuat oleh negara. Nah, ini juga masuk kaidah tadi yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan sesuatu itu, maka hukumnya menjadi wajib. Hukum qisas itu wajib, tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan adanya sebuah lembaga negara. Maka menegakkan negara, yang menegakkan hukum qisas itu adalah sebuah hal yang wajib.